239 KUH Perdata. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Semoga pengadilan negeri Bogor dapat memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Duplik atas replik penggugat. Dengan ini hendak mengajukan duplik atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor sekian sebagaimana dalam dalil yang terurai di bawah ini. 1. Menanggapi dalil penggugat pada angka 1 dan 2, tergugat tidak menyangkal bahwa perjanjian jual beli tanah telah dibuat dan bahwa pembayaran uang muka sebesar 13 juta rupiah telah dilakukan. Namun tergugat kembali menegaskan bahwa keterlambatan pelunasan bukan karena kelalaian, melainkan karena adanya hambatan administratif dari pihak bank dalam proses pencairan dana pinjaman. Hal ini merupakan peristiwa di luar kehendak dan kemampuan tergugat yang bersifat sementara dan telah diberitahukan kepada penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Yang berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban ganti rugi atas keadaan yang terjadi di luar kesalahannya. Kemudian 2, menanggapi ketuduhan bahwa hambatan tersebut bukan keadaan memaksa, tergugat berpendapat bahwa keterlambatan proses pencairan pinjaman bank merupakan keadaan yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali tergugat sehingga memenuhi unsur kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dicegah sebagaimana termaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Tergugat telah menunjukkan itikan baik dengan mengajukan permohonan waktu tambahan bukan menghindari kewajiban. Penggugat justru menolak permintaan tersebut secara kaku tanpa pertimbangan kemanusiaan dan pelanggaran yang wajar. Menanggapi pernyataan penggugat bahwa tergugat tidak beritikat baik, tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut. Fakta menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan komunikasi, meminta tengah waktu, dan tetap berkehendak untuk melunasi pembayaran. Tidak ada bukti bahwa tergugat bermaksud untuk mengingkari perjanjian. Oleh karena itu, unsur kesengajaan atau kelalaian sebagai dimaksud pasal 1238 KUH Perdata tidak terbukti. 4. Menanggapi dalil prestasi dan kerugian penggugat, tergugat menyatakan tidak terdapat uang prestasi karena keterlambatan terjadi tanpa unsur kesalahan. Kerugian yang diklaim penggugat bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara hukum karena penggugat telah memiliki hak penuh atas tanah tersebut sampai dilakukan pelunasan dan balik nama. Oleh karena itu, dalil penggugat bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi dan menimbulkan kerugian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memutus sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan uang prestasi. 4. Menyatakan bahwa keterlambatan pembiayaan yang dilakukan tergugat merupakan akibat oleh hal yang tidak terduga dan di luar kesalahannya. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, putusan lain seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami ajukan. Daftar alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari penggugat perkara perdata antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Untuk menguatkan dan membuktikan dalil sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan maupun replik, dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, alat bukti tertulis, di antaranya 1 dalam KDP 1 yaitu fotokopi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Kegunaan bukti ini untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli, harga, ketentuan pembayaran dan kewajiban para pihak.
Kemudian bukti yang kedua adalah dengan kode P2, yaitu jenis surat fotokopi kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp300 juta. Kegunaan bukti untuk membuktikan bahwa terduga telah membayar sebagian harga tanah sesuai tahap pertama. Kemudian nomor 3 dengan kode P3, yakni fotokopi surat somasi pertama dari penggugat kepada tergugat. Kegunaan bukti untuk pembuktian bahwa penggugat telah memberikan kesempatan dan peringatan secara patut. Yang keempat dengan kode P4, surat somasi kedua dari penggugat kepada tergugat untuk pembuktian bahwa somasi penggugat tidak diindahkan oleh tergugat. Kemudian yang kelima adalah fotokopi tanda terima pos pengiriman somasi dengan kode P5. Kegunaan bukti untuk pembuktian bahwa somasi benar-benar telah dikirim dan diterima oleh pihak tergugat. Kemudian P6 yaitu fotokopi sertifikat tanah atas nama penggugat, itu untuk membuktikan bahwa benar tanah tersebut adalah milik penggugat dan siap dialihkan setelah pelunasan. Kemudian alat bukti saksi dari penggugat yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebanyak 2 orang. Saksi 1 ini memberikan keterangan untuk pembuktian bahwa benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani dan menyaksikan pembayaran uang muka. Kemudian saksi 2 penggunaan keterangan saksi yaitu untuk pembuktian bahwa benar penggugat telah berulang kali menagih lunasan surat tergugat. Demikian surat keterangan bukti tertulis ini diajukan dengan harapan agar majelis hakim dengan nomor sekian dapat mempergunakan bahwa pertimbangan majelis hakim untuk menyatakan menerima gugatan penggugat sepenuhnya dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Mohon kami kuasa hukum. Kesimpulan penggugat. Surat ini disampaikan oleh penggugat sebagai kesimpulan akhir atas seluruh rangkaian pemeriksaan perkara perdata mengenai manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Fakta-fakta dalam persidangan. 1. Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam gugatan bahwa tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Sarua, Bogor. 2. Bahwa disepakati pembayaran 2 tahap, yakni tahap 1 uang muka sebesar 300 juta telah dibayar oleh tergugat dan tahap 2 sebesar 700 juta wajib dibayar maksimal 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa hingga 6 bulan setelah berjalan tergugat tidak melakukan pelunasan. 4. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi tetapi tidak diindahkan. 5. Bahwa tergugat beralasan hukum belum peroleh pinjaman bank, namun hal tersebut bukan alasan untuk menegakkan hukum. 6. Bahwa berdasarkan 1239 KUH Perdata, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian dinyatakan dalam konstitusi. 7. Bahwa tergugat nyata-nyata tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua meskipun telah diberikan somasi. 8. Bahwa alasan tergugat mengenai dananya belum cair dari bank bukan keadaan memaksa menurut ketentuan hukum perdata. 9. Bahwa keterlambatan tergugat menyebabkan kerugian bagi penggugat, antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. Bukti-bukti surat dan saksi. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, penggugat telah menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis, transfer pembayaran uang muka, bukti somasi, semuanya mendukung dari penggugat. Tidak ada bukti otentik dari tergugat yang menunjukkan adanya hambatan bersifat memaksa atau keterikatan hukum lain yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Kemudian penggugat telah menghadirkan saksi
ke persidangan, yaitu satu orang saksi, dan bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat ke persidangan yang dibawa sumpah yang telah diambil sumpahnya adalah mantan kepala desa, bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat ke persidangan yang berdibawa sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa benar penggugat telah berulang kali menagih penyelesaian kepada penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim agar 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan manifestasi, 3. Menghukum penggugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 2 juta dan menghukum penggugat untuk memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum, 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.